Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo, masih siap ya? Masih siap ya Kak ya untuk nerima materi akuntansi dasar? Enggak susah lah. Kalau kita tahu dari mana dan step-stepnya seperti apa itu mudah. Oke, kita akan belajar bersama. Kita sekarang masih membahas mengenai materi kas. Kalau tadi sebelumnya kita sudah bahas bagaimana cara menginput atau menjurnal eh, petty cash menggunakan metode impres dan fluktuasi. Kemudian kita tahu selisih kas itu harus digimanakan. Kalau selisih kas itu kan perbedaan uang fisik, uang fisiknya dan catatan di perusahaan. Nah, kalau sekarang kita masuk ke rekonsiliasi bank. Apa yang dimaksud dengan rekonsiliasi bank? Ini gampangnya ini adalah selisih saldo antara catatan di perusahaan kita. Kita kan perusahaan nyatet tuh berapa saldo kita di bank. Nah, sama catatan dari banknya atau rekening koran. Jadi kalau teman-teman lihat dari buku tabungan itu yang di print-printnya itu. Nah, itu catatan rekening korannya. Oke, jadi kalau tadi selisih kas itu di dalam perusahaan membandingkan antara uang fisik dan catatan dari buku kas, buku besar kas ya. Sedangkan kalau rekonsiliasi bank ini adalah selisih saldo antara catatan perusahaan dan catatan bank. Yang benar itu yang nggak jangan sampai ada perbedaan. Tetapi kalaupun ada, don't worry, be happy, jangan panik. Itu tinggal disesuaikan saja menggunakan jurnal penyesuaian. Oke, contohnya kita akan masuk ke contoh PT Doremi. Menyimpan uang di Bank BRI Cabang Cilacap di awal bulan Februari 2021. Pas nerima uangnya di tanggal 31 Januari 2021, bukan uang ya, menerima akun. Pas kita ngeprint rekening koran, ternyata kok beda. Di catatan akuntansinya itu saldonya harusnya kita nyatet tuh di bank itu kita di bank BRI itu kita punya saldo sebesar 45.500.000. Tapi ternyata di rekening koran dari Bank BRI pas setelah di print itu Bank BRI bilang bahwa PT Doremi itu punyanya 54.400.000. Kok beda? Nah, akhirnya akuntan itu melakukan penelusuran. Kenapa bisa berbeda? Akhirnya ditemukanlah ada 8 item. Ada informasi tambahan nih. Jadi yang pertama ternyata ada setoran kas ke bank tanggal 31 Januari. Saat itu sore-sore transfernya 15.200.000 itu ternyata belum dicatat oleh bank gitu. Mungkin karena sore jadi nyelip gitu ya. Jadi ini ternyata belum masuk ke bank, ke catatan bank. Tuh. Kemudian yang kedua, tagihan PT Doremi kepada PT KLM di Surabaya sebesar 9.600.000 ini dilakukan PT BRI aslinya sudah berhasil, tapi PT Doremi belum mengetahui bahwa tagihannya ini tuh sudah masuk gitu loh. Jadi belum dicatat sama PT Doremi. Kemudian yang ketiga ada pendapatan bunga bank. Jadi kita tuh kan kalau naruh uang di bank itu kan biasanya dapat bunga ya. Nah, ada pendapatan dari bunga bank itu sebesar 1.200.000, tapi PT Doremi belum nyatet gitu. Kemudian ada yang keempat itu ada beban administrasi bank 300.000 juga sama belum dicatat oleh PT Doremi. Dan yang kelima itu cek yang diterima PT Doremi tanggal 25 Januari dari PT Dingdong sebesar 4 juta ternyata tuh nggak ada dananya. Ini berarti kan ada perbedaan di catatannya si Doremi itu harusnya dia dapat 4 juta tapi ternyata pas mau dikeluarin atau mau ditebus ceknya itu mau ditukar ke bank ternyata nggak ada duitnya. Nah, kemudian yang keenam cek yang dikeluarkan PT Doremi pada akhir Januari sebesar 13.600.000 ternyata belum dicairkan oleh pemegang
ceknya. PT Doremi udah nyatet tuh, ada pengeluaran cek. Harusnya uang di banknya itu sudah berkurang 13.600.000. Tetapi banknya belum nyatet pengeluaran itu. Karena apa? Karena ternyata belum dicairkan oleh pemegang ceknya. Jadi uangnya masih ada di eh, rekeningnya PT Doremi di Bank BRI. Seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian yang ketujuh, cek sebesar 7.500.000 belum diterima yang diterima PT Doremi dari PT Mifaso. Aslinya PT Doremi itu harusnya dapat 7.500.000. Tapi sama akuntannya karena mungkin ngantuk, lelah, letih dan lesu atau karena sebab-sebab lain atau mungkin bures matanya kenapa ya capek gitu. Jadi salah masukin ditulisnya 2.500.000. Aslinya harusnya 7.500.000. Nah, ini berarti ada kesalahan pencatatan. Oke, kemudian cek sebesar 3.500.000 yang diterima PT Doremi lagi-lagi salah catat. Ditulisnya 2.500.000 sama akuntan PT Doremi gitu. Ini berarti nanti ada perbedaan pencatatan. Oke, sekarang kita harus bikin jurnal penyesuaian. Maka teman-teman bisa bikin seperti ini. Saldo menurut perusahaan, kita detailkan apa saja, rekonsiliasi banknya dulu kita catat 45.500. Nah, ada yang ditambah dan ada yang dikurang. Yang ditambah tuh apa nih? Seperti ini. Tagihan PT Doremi kepada PT KLM 9.600.000 itu sudah berhasil, maka itu harusnya sudah ditambahkan. Oke, kemudian ada lagi di sini. Ini dicatat dulu ya 9.600.000. Kemudian ada pendapatan bunga bank. Pendapatan bunga banknya kita kan dapat uang tuh. Tambah lagi duitnya 1.200.000. Maka kita tambahkan di sini 1.200.000 penambahan. Nah, kemudian ada lagi cek sebesar 7.500.000 yang harusnya diterima PT Doremi itu dicatatnya kan baru 2.500.000, maka harusnya ditambahin lagi 5 juta ya. Ditambahkan 5 juta di sini. Maka ditotalkan dulu 9.600.000 ditambah 1.200.000 ditambah 5 juta sama dengan 15.800.000. Oke, kemudian dikurangin apa aja yang mengurangin? Di sini teman-teman fokus nih. Beban admin bank. Kita kan harus bayar beban admin ke Bank BRI. Maka ini harusnya dikurangin. Ini kan belum dicatat sama PT Doremi. Uang kita berkurang 300.000. Maka kita catat minus 300. Kemudian di sini ada cek kosong nih. Ini ada cek diterima PT Doremi. Ini dari PT Dingdong 4 juta. Ternyata tidak ada dananya. Maka itu harus dikurangin karena belum ada duitnya. Maka dikurangkan ini 4 juta. Terus di tanggal 8 cek sebesar 3.500.000 yang diterima PT Doremi sebagai beban perbaikan kendaraan itu dicatatnya 2.500.000. Nah, kalau yang tadi itu kan piutang, maka ditambah. Kalau beban ini harusnya berkurang 2.500.000. Sorry, 2.500.000 kan sudah dicatat. Ceknya sendiri 3.500.000. Nah, ini kan ada selisih 1 juta. Maka yang dicatatnya itu dikurangin, harusnya uangnya kita tuh berkurang di kasnya di perusahaan PT Doremi itu berkurang 1 juta gitu ya. Nah, di sini dikurangkan karena ada perbedaan 1 juta. Karena kita baru nyatetnya 2.500.000, aslinya bebannya kita harusnya bayar 3.500.000 nih ya. Diperhatikan ya teman-teman ya, di sini kan untuk beban perbaikan. Nah, kalau yang di atas kan untuk pembayaran piutang. Berarti kalau piutang itu kan hartanya kita. Kita harusnya dapetin uang tambahan 5 juta. Nah, kalau yang ini untuk membayar berarti kan kita ngeluarin uang. Kalau membayar berarti kan kas kita berkurang, baru dicatat 2.500.000 padahal aslinya harusnya 3.500.000 maka berkurangnya itu 1 juta. Paham ya teman-teman ya? Tinggal ditambahkan 300 tambah 4 juta ditambah 1 juta sama dengan 5.300.000. Maka tinggal ditambahkan
45.500.000 ditambah 15.800.000 dikurangin 5.300.000, saldo yang benar totalnya 56 juta. Gitu teman-teman. Nah, sekarang kita cek lagi saldo kas menurut bank atau rekening koran. Di dalam rekening korannya itu tulisannya 54.400.000. Nah, kita cek lagi apakah hanya PT Doremi saja yang bisa melakukan kesalahan? Ternyata tidak. Di pihak bank pun juga memungkinkan ada kesalahan. Maka kita cek mana nih yang adakah kesalahan dari pihak bank. Ternyata setoran kas ke bank di tanggal 31 Januari sore hari ini belum masuk, belum dicatat. Maka ini dikurangin. Nih. Ini setoran ke bank kan, ya dicatat nih, dikurangin 15.200.000. Terus di sini ada lagi cek yang dikeluarkan PT Doremi sebesar 13.600.000. Ternyata belum dicairkan oleh pemegang ceknya. Nantinya bank itu harus mengeluarkan sebesar 13.600.000. Tapi karena waktu itu pemegang ceknya belum ngeluarin, maka utuh kan uangnya masih ada di rekeningnya PT Doremi. Tapi nantinya ini akan berkurang sebesar 13.600.000. Maka ini dikurangin. Ini nanti akan dikeluarkan gitu. Kalau yang tadi ditambah ya, sorry ya, ditambah setoran dalam perjalanan. Jadi ini harusnya dicatat dijadikan tambahan uang masuk ke bank sebesar 15.200.000 dan nantinya akan ada uang keluar sebesar 13.600.000. Maka pada saat dihitung total saldo yang benar sebesar 56 juta atau 56.000 dalam ribuan. Jadi saldo yang benarnya versinya perusahaan harusnya 56 juta, versi bank pun juga seharusnya 56 juta. Ini harus sama ya teman-teman ya. Oke. Kita lanjut ke saldo menurut perusahaan. Tadi kita sudah dapat fokus ke yang warna hitam di sini ya. Nah, kita sudah punya apa saja yang bertambah dan apa yang harus dikurangi. Ini yang harus dijurnal oleh perusahaan. Cara menjurnalnya adalah seperti ini. Untuk mencatat penagihan piutang perusahaan yang dilakukan oleh bank, maka nih 9.600-nya bagaimana cara menjurnalnya? Kasnya bertambah. Karena bertambah kan ya, ditambahkan kasnya sebesar 9.600.000. Piutangnya berkurang 9.600.000. Kenapa piutangnya berkurang? Karena sebenarnya kan sudah berkurang nih, PT KLM-nya sudah bayar, jadi piutangnya sudah berkurang. Nah, jadi kasnya bertambah 9.600.000, piutangnya berkurang sebesar 9.600.000. Oke, untuk mencatat penerimaan pendapatan dari simpanan giro, di sini ada pendapatan bank dari gironya kita, dari tabungan dalam bentuk giro di Bank BRI. Kita dapat uang tuh sebesar 1.200.000. Maka piutangnya kita ke Bank BRI itu berkurang 1.200.000 ya, karena udah cair nih uangnya jadi kas. Kemudian ada kesalahan pencatatan tadi di tanggal 7 ya. Tanggal 7 itu kan harusnya dapat pembayaran piutang sebesar 7.500.000 tapi cuma dicatatnya 2.500.000. Maka di sini ada harus kita tambahkan uang sebesar kasnya sebesar 5 juta, piutangnya berkurang 5 juta gitu ya. Oke? Nah, di sini kita tambahkan, sorry. Oops, sorry. Nah, kasnya bertambah 5 juta, kemudian piutangnya berkurang 5 juta. Udah semua ya di jurnal ya, 1, 2, 3, ada 1, 2, 3 jurnal. Kemudian yang dikurangin, sekarang ada beban admin bank. Kita harus bayar beban. Kalau bayar beban, maka kita uangnya berkurang gitu. Maka cara menjurnalnya adalah beban administrasi bank 300.000 dan kasnya kita berkurang 300.000. Paham ya? Kemudian di tanggal transaksi tanggal 5 ada cek kosong. Tadi harusnya kita piutangnya itu
kita harusnya berkurang, tapi ternyata aslinya karena ceknya kosong, piutangnya jadi tetap ada sebesar 4 juta. Jadi si PT ini nih, PT mana itu tadi Dingdong. Nah, PT Dingdong ini tetap masih ngutang. Jadi kita tetap masih punya uang di PT Dingdong sebesar 4 juta karena kan belum dibayar aslinya. Karena ternyata uangnya zong gitu ya. Jadi kita masih punya piutang sebesar 4 juta PT Dingdong dan kasnya kita dikreditkan lagi sebesar 4 juta. Nggak jadi masuk duitnya gitu ya. Kemudian ada kesalahan pencatatan tadi ya. Nih, harusnya beban yang kita bayar itu 3.500.000, tapi kita baru nulisnya 2.500.000. Berarti masih ada beban perbaikan sebesar 1 juta dan uang kasnya kita berkurang sebesar 1 juta. Beban perbaikan kendaraan 1 juta, kasnya kita berkurang sebesar 1 juta. Oke, sekian dulu materi yang saya sampaikan. Kita akan bersambung ke part selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih perhatiannya.